Halo warga Sumsel, selamat datang di podcast Lokal, tempatnya anak muda membedah perda. Baik, senang sekali rasanya hari ini kita jalan ke episode pertama terkait dengan podcast Lokal ini. Jadi, perkenalkan, saya Yasser, ASN di Sekretariat DPD Provinsi Sumatera Selatan sebagai penata kelola hukum dan perundang-undangan. Pada episode pertama ini, kita tidak langsung membahas terkait perda, tapi kita lebih dulu membahas terkait dengan proses pembentukan peraturan provinsi. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk ke agenda yang pertama nanti, di sini saya sedikit menjelaskan apa tujuan dari adanya podcast lokal ini. Jadi tujuan kita di sini yaitu sebagai wadah publikasi kepada masyarakat agar masyarakat luas mengetahui perda-perda apa saja yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi tidak hanya perda, mungkin nanti ke depannya kita juga akan membahas terkait dengan peraturan kepala daerah. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita tamu yang sangat spesial, yang sangat inspiratif dan juga sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Mas Alfian. Selamat pagi Mas Alfian. Selamat pagi Mas Yasser. Iya, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Mas ya? Iya. Jadi beliau ini merupakan seorang perancang ya Mas ya? Iya. Peraturan perundang-undangan di kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan. Bisa dibilang beliau ini sebagai arsiteknya perda ya Mas ya? Iya. Karena tanpa kehadiran beliau, perda-perda yang ada di provinsi mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membedah proses pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Para pemirsa yang ada di rumah, sebelum saya masuk ke pembahasan, di sini sedikit saya juga mencoba menyapa dengan sebutan Sobat Setwan. Jadi memang karena kita berada di Sekretariat DPD Provinsi Sumatera Selatan, di sini kita panggil rekan-rekan di rumah itu dengan Sobat Setwan ya Mas Alfian ya, biar lebih akrab seperti itu. Baik, Mas Alfian, jadi mungkin di awal ini kita perkenalan dulu Mas ya, terkait dengan tugas dan fungsinya Mas Alfian sendiri itu di kantor wilayah Kementerian Hukum ini seperti apa Mas kurang lebih? Oke, baik Mas Yasser. Jadi saya sehari-hari sebagai fungsional perancang perundang-undangan. Di sini kalau kita lihat tugas fungsi dari perancang, ini kita kaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2015 itu menyatakan bahwa perancang perundang-undangan itu adalah pegawai negeri sipil yang diberi amanah dan diangkat sebagai fungsional perancang perundang-undangan dengan tugas dan fungsi sebagai pembentukan dari peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Jadi dapat dikatakan dari aturan itu diberikan kewenangan dan amanah bagi setiap fungsional perancang peraturan perundang-undangan itu untuk melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan perundangan, itu kan tahapan pembentukan perundangan itu kan dari tahapan perencanaan, Mas ya, pembentukan peraturan perda kalau di tingkat daerah, kalau di tingkat pusat prolegnas sampai dengan tahap pengundangan. Di situ bisa dikatakan mungkin ada peran dari setiap perancang peraturan perundangan dalam pembentukan produk hukum daerah kalau di sini peraturan daerah provinsi. Baik Mas Alfian, jadi tugas dan fungsinya lumayan cukup banyak ya Mas ya, terkait dengan pembentukan perda ini sendiri, mulai dari penyusunan, kemudian sampai dengan pengundangan ya Mas ya? Iya. Baik Mas, terkait dengan kedudukan sendiri Mas, kedudukan sendiri dari perda provinsi ya Mas ya? Terkait dengan kedudukan perda provinsi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu seperti apa sih Mas? Kalau kita lihat dari kedudukan peraturan daerah ini kita kaitkan lagi dengan jenis dan hierarki, Mas Yasser. Jenis hierarki dari peraturan perundang-undangan. Sini kan kalau kita lihat di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini kan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah TAP MPR, sudahnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga peraturan daerah. Itu ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, di sini peraturan daerah kabupaten kota, peraturan daerah provinsi itu merupakan kalau kita lihat, kalau kita kaitkan juga dengan teori hukum, teori Stephen Bau yang dari Hans Kelsen, levelnya itu adalah Verordnung atau peraturan pelaksana. Jadi dijabarkan bahwa peraturan daerah provinsi itu merupakan peraturan pelaksana dari peraturan di atasnya. Itu kalau kita lihat di
teorinya juga itu merupakan peraturan pemerintah kalau untuk pelaksanaan dari peraturan daerah provinsi. Oke Mas, jadi memang secara kedudukan ini secara hierarki ya Mas ya. Hierarki ya, Itu ada di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 12 tahun tahun 2011 ya Mas ya, 2011. tentang Ya, pembentukan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Jadi secara kedudukan sudah jelas ya Mas ya, ada tingkat-tingkatannya Tingkatan ya. seperti itu. Nah, terkait dengan kaitannya Mas, dengan kaitan dari perancang ya Mas ya, Ya. itu seperti apa Mas dari pembentukan Perda Provinsi ini sendiri? Kalau kita lihat tadi kewenangan kalau dari perancang tadi kewenangannya adalah mempunyai kewenangan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau jika di suatu pemerintah daerah, mungkin pemerintah daerah provinsi kan ingin berencanakan untuk membentuk suatu produk hukum peraturan daerah provinsi apa misalnya, itu di tahap perencanaan bisa kita susun semacam eh, dokumen akademik, naskah akademik, dan itu bisa disusun oleh kami, salah satu ada perancang juga bisa menyusun, dan juga itu akan dilaksanakan pembahasan pada tahap-tahap setelah tahap perencanaan, Mas Yaser. Tahap setelah tahap perencanaan itu kan perda, itu tahap penyusunan. Nah, di situ bisa dari pemrakarsa, kalau kita kaitkan juga dengan peraturan Menteri Hukum, itu ada tahap harmonisasi, Mas Yaser. Itu dalam pasal 48, dan itu dilaksanakan di kantor-kantor hukum. Nah, di situ juga peran kami selaku kantor wilayah kantor hukum untuk melaksanakan harmonisasi dari setiap produk hukum. Kalau tadi harmonisasi produk hukum daerah tingkat provinsi, itu dari penyusunan. Dan setelah itu kalau kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap pembahasan itu pembahasan ada tingkat 1, tingkat 2. Nah, kalau sudah tahap harmonisasi, itu bisa kita permerakarsa, kalau dari tingkat pemerintah provinsi itu bisa langsung masuk ke ini ya, ke DPRD, Mas Hasan. Itu pembahasan tingkat 2, mungkin pansus. Nah, di situ juga dapat melibatkan kantor wilayah dan juga perancang, karena tadi di pasal 98 tadi keikutsertaan perancang itu ada di dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah pembahasan, setelah itu pengesahan, persetujuan dari pihak eksekutif dan legislatif, dan juga dilanjutkan ke dalam tahap pengundangan di lembaran daerah provinsi. Oke, oke. Nah, ini Mas Alfian kayaknya langsung bahas ke inti tadi, Mas ya. Iya, Tapi nggak apa-apa, Mas Alfian. Jadi memang tahapan-tahapan ini ada kaitannya, Mas ya, dengan perancangnya. iya, Mulai dari perencanaan, perencanaan. penyusunan, kemudian juga ada pembahasan, sampai dengan tahapan pengundangan ya, Mas ya. Pengundangan ya. Jadi memang kaitannya peran dari perancang ini sangat penting, karena tanpa adanya perancang, itu perda ini mungkin nanti bisa gagal hukum ya, Mas ya, atau bisa dikatakan produk gagal gitu, Mas ya, karena tidak melibatkan perancang di setiap proses penyusunannya, Mas. Ya, Kurang lebih. karena di ini dapat tuh diatur dalam pasal 98 tadi kan, Iya, ada aturan. dalam setiap tahapan pembentukan perundang-undangan melibatkan Melibatkan. pengusaha perancang peraturan perundang-undangan. Oke, oke, oke. Baik, Mas Alfian. Jadi tadi sudah dibahas terkait dengan kaitannya, kemudian juga kedudukan Perda Provinsi ya, Mas ya. Iya, Karena memang kita pada kesempatan kali ini kita lebih fokus kepada Perda Provinsi Sumatera Selatan ya, karena memang secara peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada berbagai macam, Mas ya, mulai iya, dari undang-undang tadi juga terkait dengan TAP MPR, ada peraturan pemerintah, Perpres, dan sampai juga ke Perda Provinsi dan Perda Kota ya, Mas pemerintah ya. kota. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih detail mungkin, Mas ya. Karena memang tema kita hari ini kan terkait dengan kupas tuntas pembentukan Perda Provinsi, Mas. Provinsi. Jadi memang mulai dari tahapan di awal tadi perencanaan ya, Mas ya. Kemudian sampai dengan tahapan pengundangan akan kita bahas. Nah, mungkin kira-kira Mas dari Mas Alfian sendiri bisa lebih jelaskan lagi, Mas. Tadi kan baru secara umum ya, Mas ya, terkait dengan penjelasan tahapan-tahapannya. Nah, ini mungkin lebih mendetail mulai dari apa tadi perencanaan, Perencanaan. kemudian tahapan penyusunan dan sampai penggunaan itu kurang lebih seperti apa, Mas, dari Mas Alfian sendiri? Oke, kalau kita lihat dari proses pembentukan peraturan perundangan, itu kalau kita kaitkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu adalah tahapan pembentukan perundangan ini dimulai dari tahap perencanaan. Tahap perencanaan di mana suatu daerah, itu namanya pemerintah daerah provinsi, terdapat beberapa perencanaan dalam penyusunan produk hukum. Itu bisa dalam hal untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, bisa juga atas aspirasi masyarakat, ya, itu mungkin kaitannya dengan
ini apa tuh yang dari DPRD provinsi Mas. Nah, Iya. itu bisa dimasukkan dalam tahap perencanaan dari suatu pembentukan perundang-undangan. Itu kalau kita lihat dari kalau di daerah itu program pembentukan peraturan daerah. Mungkin Mas Yaser sudah paham Iya. karena tugas fungsinya Mas Yaser di Sekwan provinsi Mas ya. Nah, Iya. di situ bisa dilaksanakan perencanaan apa-apa saja yang akan disusun oleh setiap pemerintah daerah provinsi dan juga DPRD. Nah, setelah Perda itu dibentuk melalui SK DPRD provinsi, Mas, Iya. keputusan dokumen-dokumen seperti draft naskah akademik dan juga draft rancangan produk hukum daerahnya itu Perda provinsi itu mungkin bisa dilanjut ke tahap penyusunan. Oke. Jadi dalam penyusunan itu terdapat juga tahap-tahapan seperti rapat pembahasan di tingkat eksekutif dan juga dilanjutkan ke dalam tahap harmonisasi yang tadi saya sebutkan, Mas. Harmonisasi ke kantor wilayah Kementerian Hukum karena dalam setiap tahapan pembentukan itu dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015 itu ada tahapan harmonisasi, Mas Yaser. Tahapan harmonisasi dari pembentukan produk hukum baik itu untuk provinsi maupun kabupaten kota dan juga tingkat pusat. Nah, di situ yang berwenang melakukan harmonisasi itu adalah kantor wilayah Kementerian Hukum di setiap wilayah ataupun provinsi. Dalam hal ini kalau di Provinsi Sumatera Selatan, Mas Yasir, itu adalah kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Itu tempat saya bertugas di sana, Mas Yasir. Di situ akan dilihat apakah draft raperda yang diusulkan untuk dibahas pada tahun berkenan itu apakah selaras dan sesuai dengan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Apakah materi muatan pasal per pasal itu tidak bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan di atasnya, itu ketentuan undang-undang, ketentuan peraturan pemerintah, peraturan presiden dan juga peraturan tingkat kementerian, peraturan menteri. Dan juga apakah materi muatan dari pasal per pasal dari draft raperda yang diajukan untuk diharmonisasikan itu selaras dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan apakah juga sesuai dengan nilai-nilai HAM di sini, Mas Yasser. Terus jika sudah masuk ke dalam tahap harmonisasi dan keluar surat-surat harmonisasi, maka draft raperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, mungkin tahap pembahasan ke tahap pembahasan tingkat 2, mungkin ke antara pembahasan pemerintah provinsi dengan pihak DPRD, misalnya itu dilanjutkan dalam rapat pansus, rapat kerja khusus. Nah, di situ mungkin Mas Yaser juga lebih paham bagaimana dinamika dalam setiap tahapan rapat pansus di provinsi, di provinsi. Nah, setelah di rapat pansus setelah dilaksanakan, mungkin ada tahapan pengesahan yang sebenarnya pengesahan dari rancangan peraturan daerah tersebut, yaitu persetujuan dari pihak DPRD provinsi atau dan persetujuan bersama dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu di raperda tersebut diundangkan ke dalam lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Berarti sangat-sangat panjang ya Mas Panjang ya, prosesnya itu. proses. Makanya juga pembentukan perda provinsi ini juga memakan waktu yang cukup lama ya Mas Cukup ya. lama, Mungkin Mas, ada yang setahun, ada yang lebih dari 1 tahun ya Mas ya, Iya. tergantung dari kesiapan Iya. dari kita sendiri ya Mas ya, atau dari kedua belah pihak ya Mas, Pihak. dari pemerintah daerah dan juga dari anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan. Baik Sobat Setwan, jadi memang untuk proses pembentukan suatu perda itu eh, memakan waktu yang cukup panjang ya, karena ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilewati ya. Tadi mulai dari proses perencanaan, adanya perda, kemudian juga ada tahapan penyusunan, kita bahas bersama-sama dengan mitra dan lain sebagainya, kemudian masuk ke tahapan pembahasan, dan terakhir itu masuk ke tahapan penetapan dan pengundangan ya Mas ya. Pengundangan. Setelah itu juga nanti kita akan sebarluaskan perda-perda yang sudah tadi dibahas dan disahkan dan diundangkan ke masyarakat luas ya Mas Alfian ya. Iya. Jadi memang tugas perancang di sini dari awal sampai dengan akhir itu ada keterlibatannya Mas Alfian ya. Iya. Dan juga dengan berbagai tahapan tadi mungkin Sobat Sevan di luar sana berpikiran sekedar rapat-rapat biasa nih Mas, terus tiba-tiba ketok palu selesai gitu. Ternyata nggak semudah itu ya Mas ya, nggak Iya. se-easy itulah. Jadi Iya. memang tahapannya itu banyak, tapi juga dengan mengundang berbagai pihak yang berkompeten ya Mas ya, pasti di bidangnya. Karena kita ketika membuat suatu perda atau suatu aturan, itu pastinya untuk kepentingan masyarakat luas ya Mas ya. Seperti itu. Nah Mas, tadi ngomong-ngomong soal perda Mas, berarti kan setiap tahunnya itu kita membuat suatu list perda lah Mas ya, yang akan kita bahas lah, bahasanya seperti itu. Jadi di tahun 2025 kemarin misalkan kita sudah membuat suatu perda, ada SK-nya Mas ya, dari ketua, kemudian itu yang akan kita bahas. Nah,
Kalau semisalkan Mas Alfian di pertengahan jalan atau di pertengahan tahun ada usulan Mas dari misalkan dari masyarakat atau dari dalam kita sendiri Iya. terkait dengan usulan perda baru Mas, misalkan dari saya pribadi nih atau dari anggota DPRD pengen mengusulkan suatu perda. Itu apakah bisa langsung dimasukkan di program perda atau ada syarat-syarat khusus Mas terkait hal itu? Oke, baik. Ini kaitannya dengan perubahan, Mas, perubahan Iya, perubahan perda. Karena biasanya idealnya perubahan perda itu kan disusun pada awal tahun ataupun eh, sebelum tahun berjalan kan. Tapi karena mungkin karena ada keadaan tertentu yang mengharuskan adanya produk hukum yang harus disusun dan dilaksanakan oleh setiap daerah. Ini kalau kita kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 kalau nggak salah, iya. Mas. Itu penambahan program pembentukan peraturan daerah itu dapat dilaksanakan itu ada sebab-sebab tertentu ya, Mas. Seperti untuk untuk menangani konflik tertentu, Mas, konflik tertentu. Yang kedua adalah untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, mungkin kerjasama antara pihak pemerintahan daerah provinsi dengan pihak lain. Itu tadi yang kemarin perubahan perda Iya, kemarin, iya. Mas ya. Oke. Yang ketiga adalah perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Jika seandainya suatu peraturan pemerintah yang sudah diundangkan pada pertengahan tahun itu mengharuskan setiap daerah untuk menyusun peraturan daerah. Itu materi muatan ataupun perintah delegasi dari peraturan pemerintah tersebut dapat langsung kita rumuskan atau kita masukkan ke dalam perubahan perubahan perda dan juga sebab tertentu lainnya. Itu Oke. kalau secara yuridis perubahan perda itu dapat dilakukan perubahan, Mas Yasser. Siap, siap. Berarti memang bisa ya Mas ya di pertengahan Iya, itu, tapi ada sebab-sebab tadi ya Mas ya. iya, Tidak bisa kita asal aja masukin gitu ya, iya. karena ada mungkin tadi konflik atau ada perintah dari aturan yang lebih tinggi dan lain Tinggi. sebagainya Mas Iya, ya. Jadi memang untuk program perdana ini sendiri sebenarnya sudah dari awal di akhir tahun ya Mas ya, untuk di iya, tahun berikutnya itu sudah ditetapkan Mas ya. iya Tapi idealnya. jika pun di pertengahan tahun ada perubahan atau ada masukan itu bisa ya Mas ya, seperti itu. Nah Mas ini juga menarik Mas. Sebenarnya ada program perda, ada prolegda ya Mas ya. Sebenarnya ini dua hal yang sama atau yang berbeda sih Mas? Perpemperda dan Prolegda. Iya. Nah, di sini ini sejarah dari peraturan undangan, Mas. Oh sejarah, oke. Ini kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11, jadi kan itu berlaku di tahun 11 kan, pengundangannya. Di situ istilah Prolegda itu muncul, program legislasi daerah. Oke. Namun pada saat pembentukan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 14 tentang daerah, di situ muncul istilah Perpemperda yang menggantikan istilah Prolegda. Oke, oke, Jadi oke, di oke. situ sejarah dari mengapa Prolegda itu diganti menjadi istilah Perpemperda, Mas Yasser. Baik, baik. Jadi sebenarnya ini kedua istilah yang sama ya Mas Sama ya, sebenarnya, iya, Mas. penggunaannya. Ah, Cuman ah, mungkin ada peraturan-peraturan yang baru yang iya, mengakibatkan adanya sebutan-sebutan sebutan baru ya Mas ya, terkait dengan Properda dan Prolegda Mas ya. Prolegda. Oke Mas Alfian, jadi memang sangat menarik ya terkait dengan pembahasan perda ini mulai dari tadi perencanaan dan sampai dengan ada istilah-istilah baru ya Istilah Mas baru. ya. Nah kembali lagi Mas, keterlibatan lagi ya. Di awal tadi kita memang sudah bahas ya Mas ya terkait dengan keterlibatan perancang di pembentukan perda sendiri. Nah, eh, apakah ada spesifik Mas terkait dengan keterlibatan perancang ini? Apakah dia wajib masuk di penyusunan gitu atau mungkin dia cuman masuk di pembahasan aja atau seperti apa Mas? Terkait Hmm, keterlibatannya tadi. dari perancang tadi ini, Mas, tadi kalau di tahap perencanaan itu bisa kita terlibat perancang karena mungkin bisa memberikan masukan terhadap materi muatan dari peraturan daerah apa saja yang harus disusun oleh setiap daerah di dalam rapat-rapat permukaan mungkin bisa dilibatkan perancang dan juga dalam tahap pembentukan naskah akademik, Mas, itu bisa juga suatu perancang untuk melaksanakan penelitian hukum materi-materi muatan apa saja yang dapat yang bisa dirumuskan ke dalam suatu draft rancangan peraturan daerah dan juga keterlibatan juga bisa dalam tahap-tahap rapat-rapat pembahasan itu pembahasan di tingkat provinsi dan juga mungkin di rapat-rapat di tingkat 2 dan di tingkat pansus itu ada diatur dalam peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2018 Mas tentang keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, khusus tadi kalau kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum, Mas, itu tahap harmonisasi tadi, Mas. Oh Jadi ya, jadi dalam setiap penyusunan produk hukum daerah harus dilaksanakan harmonisasi ke kantor wilayah
Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Iya, iya. Ya. Berarti memang sangat berperannya itu sebenarnya di harmonisasi tadi, Mas ya. Karena di harmonisasi ini kan peran-peran perancang ini sangat Iya, penting karena agar jangan sampai adanya tumpang tindih aturan ya, Mas ya. mentor Kita ini. bisa melihat aturan yang ada di Perda ini apakah Mm-mm. sesuai dengan aturan yang di atasnya atau kalau misalnya ada yang bertentangan langsung direvisi ya, Mas ya, seperti itu Iya, bahasanya ya. Oke Mas, nah ini juga menarik Sobat Setwan dimanapun berada terkait dengan aturan penulisan Mas Alfian. Jadi penulisan. kalau misalkan terkait dengan aturan penulisan Perda ini sendiri sebenarnya ada nggak sih Mas panduannya sendiri? Mungkin ada aturan buku atau ada di aturan Perda sendiri atau seperti apa Mas kurang lebih terkait hal itu? Kalau terkait teknik penulisan itu ada Mas panduan atau patokan dalam setiap penyusunan dari suatu peraturan perundang-undangan. Ini yang mungkin kami pedomani. Ini Oke. kitabnya Mas, kitab dari setiap perancang perundang-undangan dalam satu perumusan rancangan peraturan daerah. Itu ada diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. Itu diatur tentang bagaimana kita menggunakan kata per kata istilah untuk digunakan di dalam satu draft rancangan. Itu Oke. mulai dari setiap perumusan judul, perumusan konsideran menimbang, dasar hukum mengingat, diktum, penyusunan materi pasal per pasal dari pasal 1 Ketentuan Umum, maksud dan tujuan sampai materi muatan yang memang sifatnya teknis. Itu bisa kita pedomani di lampiran 2 tersebut Mas, karena di dalam lampiran 2 tersebut juga digunakan kata-kata apa yang bisa menjadi patokan ataupun pedoman dalam menyusun materi muatan tersebut. Misalnya kita mau menggunakan operator untuk kewajiban, keharusan, kebolehan itu ada diatur dalam lampiran 2 tersebut Mas Yaser. Berarti memang kembali lagi ke aturan Undang-Undang 12 tahun 2011 ya Mas ya. 2011 Jadi ya, memang Sobat Satuan ini merupakan apa ya kitabnya perancang ya Mas ya. Di perancang situ ya. tuh semuanya lengkap ada semua. Jadi mulai dari aturan pembentukannya, kemudian Ya, juga sampai juga dari terkait teknis penulisan ya Mas ya. penulisan. Aturan dari konsideran sampai dengan ketentuan-ketentuan itu semuanya diatur ya Mas ya. Diatur ya. Jadi cukup hanya melihat di lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya 2011. Mas ya. Di situ semuanya lengkap terkait dengan penulisan, mungkin pasal per pasalnya Mas ya, itu Iya, semua diatur lebih jelas. Baik, Mas Alfian, nah ini kita juga masuk ke isi dari perda mungkin Mas isi ya. perda. Terkait dengan aturan yang diatur dalam suatu perda nih Mas. Misalkan ada masyarakat yang tidak tahu atau melanggar Mas terkait dengan aturan yang ada di suatu perda provinsi. Nah, apakah di dalam aturan perda itu bisa kita bikinkan suatu ketentuan, contoh misal ketentuan pidana. Nah, itu Ya. seperti apa bentuknya, kemudian apa saja sanksi-sanksi yang bisa kita berikan Mas ke masyarakat ketika ada masyarakat yang mungkin tidak patuh terhadap aturan yang ada di perda provinsi itu Mas. Kalau terkait dengan perumusan ketentuan pidana, Mas, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan secara umum itu penyusunan ketentuan pidana itu hanya dapat dimuat ke dalam produk hukum tingkat undang-undang sama peraturan daerah, Mas. Itu diatur dalam Undang-Undang 12 tadi, Mas. Ya. Sekali lagi Undang-Undang 12 kita gunakan. Oke. Kalau di dalam pasal 15 Undang-Undang 12 itu peraturan daerah provinsi, kabupaten kota itu dapat memuat ancaman sanksi pidana itu ada 2 jenis Mas Yaser, sanksi pidana kurungan itu paling lama 6 bulan kurungan Oke. dan atau sanksi pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Oke. Itu yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun di tahun 2023 sebagaimana kita ketahui Mas Yaser telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Betul. Nasional, Mas. Itu di dalam pasal 613 dan juga 619 itu mengamanatkan bahwa ketentuan pidana di dalam perda itu dirubah, bukan Oke. tidak boleh mencantumkan atau merumuskan sanksi pidana kurungan lagi Mas Ser, tapi hanya mencantumkan sanksi pidana denda, dan denda Oke. itu juga ada kriteria khusus, itu paling banyak denda kategori 3. Dan itu juga sudah rumuskan juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyusunan pidana bahwa setiap itu diubah Mas Yaser, pasal 15 Undang-Undang 12 tahun 2019 itu diubah dan disesuaikan bahwa peraturan daerah baik itu provinsi, kabupaten kota itu hanya dapat memuat sanksi pidana denda kategori 3 dan juga peraturan daerah yang berlaku sekarang wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan juga Undang-Undang Nomor 1
tahun 2026 tersebut, Pak Yasser. Oke, berarti ini juga sangat-sangat menarik ya Mas ya, karena Iya, dari KUHP nasional ini yang sudah diundangkan ini juga banyak mempengaruhi undang-undang mempengaruhi. yang sudah ada sebelumnya Mas ya, salah Iya, satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan memang tadi ya di awal Mas Alvin bilang untuk terkait dengan ketentuan pidana ini khusus ya Mas ya, hanya ada di undang-undang dan perda provinsi dan aja yang provinsi diperbolehkan. dan Jadi kota. Ya. khusus terkait dengan undang-undang dan juga perda yang Perda. diperbolehkan adanya ketentuan pidana, dan di aturan yang lama itu ada ketentuan pidananya itu ada kurungan dan denda ya Mas ya, Denda. sanksi denda. Dan di aturan yang baru, di KUHP yang baru itu hanya ada dikhususkan hanya ketentuan pidana denda aja ya Mas ya, Denda. yang kurungan sudah tidak ada lagi ya Mas Iya. Alfian ya. Dan itu juga ada kategori-kategorinya tadi ya Mas Kategori. ya, seperti itu. Nah Sobat Setwan, jadi ini menambah ilmu baru kita juga terkait dengan ketentuan pidana di suatu perda. Jadi memang masih diperbolehkan adanya ketentuan pidana, tapi dibatasi ya Mas ya. Dibatasi. Tidak ada lagi kurungan, tidak ada lagi denda, tidak ada lagi sanksi pidana kurungan, melainkan hanya ada sanksi denda saja ya Mas Denda ya, saja. seperti itu. Oke Mas Alfian, tadi sudah kita bahas banyak ya Mas ya terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembentukan, kemudian juga perda, ada juga isi muatan materi, materi muatan dan lain sebagainya. Nah Mas, ini juga Pak tidak kalah pentingnya Mas terkait dengan pembentukan perda provinsi sendiri. Sebenarnya bisa nggak sih Mas kita secara umum atau masyarakat luas itu berkontribusi langsung Mas dalam pembentukan perda provinsi ini sendiri, misalkan memberikan masukan itu apakah bisa, kemudian memberikan seperti pilihan-pilihan atau masukan yang dari masyarakat ke perda ini sendiri. Nah itu seperti apa Mas bentuknya? Itu kalau keterlibatan masyarakat Mas dalam setiap tahapan pembentukan perundang-undangan itu sangat bisa dilaksanakan Mas, karena dasar hukumnya itu jelas diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 lagi Mas, pasal 12 itu diatur Mas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan perundang-undangan. Di situ jenisnya atau bentuknya itu ada seperti rapat dengar pendapat, sosialisasi, dan juga mungkin kalau sekarang itu bisa menggunakan media sosial. Mungkin kita bisa kasih masukan terkait dengan rancangan peraturan daerah yang kita buat. Ini kalau kita lihat kemarin kan Mas, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah provinsi ini ada uji publik yang Oh iya, dilaksanakan betul. oleh DPRD provinsi. Mungkin tiap tahun DPRD provinsi melaksanakan dalam kaitannya dengan usulan dari DPRD provinsi, Mas. Itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan perundang-undangan. Dan juga di dalam Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua dan Undang 16 itu juga ada tahapan ini meaningful participation, partisipasi terbuka dari masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk langsung mengirimkan materi muatan apa saja yang ingin mereka masukkan atau aspirasi masyarakat apa yang mereka masukkan dalam setiap tahapan pembentukan perundangan dalam hal ini peraturan daerah provinsi. Itu tahapan yang mungkin bisa dilaksanakan oleh masyarakat, Mas Yasser. Oke Mas Alfian, jadi memang Sobat Setwa di luar sana, kita sebagai masyarakat ini bisa ya Mas ya, Bisa. memberikan masukan-masukan, tapi ada wadah-wadahnya nih Mas ya, kayak tadi Wadah-wadahnya, ada iya. di rapat dengar pendapat, Iya. kemudian disosialisasi Sosial. dan lain sebagainya. Tadi yang terakhir tadi apa Mas? Ada yang terbaru tadi? Iya, meaningful Meaningful participation Iya, tadi iya. ya Mas ya, jadi bisa langsung memberikan Memberikan. masukan-masukan materi muatan apa yang ingin karena memang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perda provinsi ini sangat penting, Sobat Setwan. Jadi jangan sampai masyarakat ini tidak mengetahui adanya pembentukan perda, karena tujuannya lagi ya Mas ya, perda ini kita buat itu untuk masyarakat ya Mas ya, untuk Iya. kepentingan masyarakat. Dan harapannya perda-perda yang sudah diundangkan ini akan bermanfaat ya Mas ya, memberikan dampak positif kepada masyarakat luas. Nah Sobat Setwan di luar sana, sebagai informasi saja bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ya Mas ya, kita sudah ada menerbitkan 2 perda baru ya Mas ya. Perda baru. Itu inisiatif dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama itu terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia Mas ya. Kemudian yang kedua itu ada pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah ini ada 2 perda. Nah mungkin nanti kita akan bahas ya Mas ya, mungkin nanti sama ketua Bapemperda ya Mas Bapemperda, ya, ya. karena mungkin beliau yang lebih mengetahui, lebih paham juga terkait maksud dan tujuan perda ini ada seperti itu. Tapi dengan adanya perda ini berarti kita sebagai ASN ya Mas ya, itu ASN. bisa memberikan dampak yang positif ya Mas ya kepada masyarakat luas. Oke Mas Alfian, mungkin terkait dengan pembahasan pembentukan perda,
kita cukupkan sampai di sini Mas Iya, Alfian ya, oke. karena sudah cukup banyak nih. Nanti sobat-sobat sana agak kepusing kalau kita kebanyakan materi ya Mas ya. Tapi yang pasti ini semoga bisa berdampak luas agar khususnya mungkin generasi Gen Z nih Mas. Karena Iya. kan kebanyakan kalau cuman hanya sekedar baca-baca buku itu kadang kurang paham Mas. Jadi kalau kita berikan informasi media seperti ini, langsung kita undang perancang perundang-undangan. Mas Alfian ini perancang ahli media Mas ya. Iya. Ya, jadi beliau ini merupakan perancang perundang-undangan ahli media di kantor wilayah Kementerian Hukum. Jadi memang sudah kompeten lah di bidangnya, dan saya harap nanti juga informasi-informasi yang diberikan oleh Mas Alfian ini bisa mungkin juga bermanfaat kepada teman-teman kita yang mau ikut CPNS mungkin Mas. Karena siapa tahu tahun 2006 ada Iya. bukan CPNS, terus ada formasi jabatan perancang perundang-undangan ya Mas ya. Iya. Jadi sudah sedikit lebih tahu banyak lah proses, dan memang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini ya Mas ya menjadi apa ya, bisa dikatakan sebagai Kitab suci. kitab sucinya ya Mas ya, sebagai acuan terpenting lah dalam pembentukan suatu perundang-undangan. Nah, karena kita memang di daerah ya Mas ya, kita jadi memang tadi khusus pembahasannya mengenai Perda Provinsi. Oke Mas Alfian, terima kasih banyak telah hadir di kegiatan podcast Lokal ya Mas ya. Jadi memang lokal ini sendiri, law itu hukum Mas, call Iya. itu panggilan, jadi panggilan hukum. Jadi ibaratnya ini kalau misalkan nanti ada sobat-sobat di luar sana yang belum paham terkait dengan produk hukum yang ada di provinsi, bisa langsung ke channel kita di sini gitu Mas Alfian. Jadi terkait dengan perda-perda provinsi, mungkin ada peraturan kepala daerah dan lain sebagainya, masyarakat bisa lebih mudah memahami perda provinsi. Lokal ini juga bisa dikatakan lokal Mas. Lokal itu jadi kayak cuma kita bahas aturan lokal-lokal aja yang kita bahas di sini Mas Alfian. Kalau sedikit penjelasan terkait dengan podcast lokal ini. Oke Mas Alfian, sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga sobat-sobat di luar sana bisa memahami apa yang kita bahas ya Mas ya, dan juga berdampak positif. Mungkin sekian dari saya, sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.